Kamar jenazah menjadi salah satu ruangan yang menyimpan banyak misteri. Seperti cerita yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Berikut ceritanya. Seorang petugas forensik menceritakan kisah mistis yang dialami temannya, sesama petugas forensik yang biasa bertugas di kamar jenazah. Sebut saja narasumber ini si Manto dan temannya si Joko. Menurut Manto, si Joko ini adalah orang dengan tipikal emosional. Dalam tugasnya, bisa dikatakan hampir setiap hari selalu ada saja hal yang bikin dia marah-marah. Karena sifat buruk inilah yang membuat tim kami beberapa kali mengalami gangguan mistis saat bertugas. Salah satunya adalah cerita berikut. Minggu itu memang lagi banyak kasus. Mulai dari kasus pembunuhan, tabrakan, kebakaran, dan kasus penemuan jenazah yang meninggal karena tenggelam di sungai. Karena hari itu jenazah yang datang terlalu banyak, si Joko marah-marah terus. Tak jarang juga kata-kata kasar pun keluar dari mulutnya. Apaan lagi sih nih? Gak habis-habis mayat datang terus. Capek banget dah gue ngurusinnya. Ngerepotin yang masih hidup aja lu pada. Meskipun sambil marah-marah, tapi dia tetap melakukan tugasnya. Kami sebagai teman dan satu tim dengan dia cuma bisa menghela nafas dan mendengarkan kata-kata yang kurang pantas diucapkan. Apalagi di depan jenazah yang memang harus kita urus. Hari mulai sore. Hanya saya dan si Joko yang ada di ruang jenazah itu. Makin sore, bukannya malah makin tenang. Si Joko malah makin sembarangan ngomongnya. Gila, gerah banget dah ini. Ruangan rasanya ngap banget. Panas coy. Pak Tua, lu mah enak ya udah mati. Jadi gak ngerasain panas. Mendengar itu, saya cuma bisa menasehati sebisanya. Oi cuy, punya mulut tuh dijaga. Ngomongnya yang sopan. Meskipun dia udah meninggal, kita tuh harus tetap sopan. Bukannya berhenti, si Joko malah ngelanjutin obrolannya. Mana bau pula nih. Lu mah enak pak, gak punya hidung. Lu gak nyium bau badan lu sendiri kan? Saya cuma bisa menghela nafas dan mendengarnya. Lanjut di hari berikutnya. Giliran saya dan si Joko yang bertugas jaga malam. Kami biasa menyebutnya shift malam on call. Jadi, kami hanya akan ke rumah sakit kalau memang ada panggilan dari pihak rumah sakit. Waktu itu, saya ngekos di dekat rumah sakit tersebut. Kami ngekos di satu tempat kos yang sama. Hanya beda kamar saja. Malam itu, sekitar jam 12:30 malam. Handphone saya berbunyi. Ternyata ada panggilan dari rumah sakit. Katanya ada kasus kecelakaan dan kami harus bertugas malam itu. Saya menelpon si Joko dengan maksud untuk memberitahukan kalau ada tugas malam itu.
telepon berdering dan tidak lama diangkat oleh si Joko. "Cuy, barusan ada telepon tuh. Kita disuruh tugas nih. Ada korban kecelakaan katanya. Udah lu cuci muka buruan deh. Kita berangkat bareng." Si Joko malah menjawab, "Aduh, ngapain sih tuh orang kecelakaan malam-malam? Nggak bisa besok aja apa tuh kecelakaannya? Gangguin orang tidur aja. Gue ngantuk banget nih. Udah deh, lu jalan duluan. Ntar gue nyusul. Males gue." "Ya udah ya, gue duluan nih. Awas aja lu kalau nggak datang. Jangan nyariin gue ya." Saya langsung menutup telepon dan siap-siap pergi ke rumah sakit. Jarak kosan saya dengan rumah sakit tidak terlalu jauh. Kalau berjalan kaki, mungkin sekitar 10 menit sudah sampai di rumah sakit. Posisi kosan saya ada di sekitaran belakang rumah sakit. Jadi, untuk ke rumah sakit, saya harus melewati jalan yang lumayan gelap dan tidak beraspal. Sebenarnya, ada jalan yang lumayan bagus dan terang, tapi jalannya agak jauh karena harus memutar. Jalan 10 menit, akhirnya saya sampai di ruang IGD. Sementara si Joko baru mulai siap-siap berangkat juga ke rumah sakit. Sambil masih mengantuk, dia keluar kamar. Baru saja dia keluar kamarnya, tiba-tiba secara mendadak pintu kamarnya menutup sendiri. Seperti ada orang lain yang menutup pintu itu. Joko mencoba membuka lagi pintu kamarnya, tapi malah tidak bisa dibuka. Seperti sudah terkunci. Padahal jelas-jelas dia belum mengunci kamarnya. Si Joko sedikit bingung. Sebenarnya apa yang terjadi sama pintu itu? Seolah cuek, Joko pun tak peduli dengan keganjilan tersebut. Tapi baru saja selangkah dia berjalan, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara brak yang lumayan kencang dari dalam kamar saya. Joko sempat menoleh ke kamar saya dan dia pikir itu adalah saya yang membanting pintu karena kesal menunggu dia yang lama datang ke rumah sakit. Karena penasaran, si Joko beralih menuju kamar saya. Dia coba mengetuk pintu kamar saya dan memanggil-manggil nama saya. Bukannya jawaban yang dia dengar, tapi malah hembusan angin dingin yang dia rasakan di tengkuknya. Tentu saja, dia langsung merinding. Dan akhirnya, dia berjalan agak cepat meninggalkan kosan. Keanehan kembali muncul di perjalanannya menuju rumah sakit. Joko merasa seperti diikuti beberapa orang yang terdengar dari derap langkah kakinya. Joko sempat menoleh ke belakang, tapi memang tidak ada siapa-siapa di sana. Joko makin panik dan semakin mempercepat langkahnya. Sampai tibalah dia di pintu belakang rumah sakit yang sangat sepi. Sampai di sana,
Derap langkah yang dari tadi mengikutinya langsung menghilang. Meskipun sudah agak tenang, tapi Joko masih sedikit merasa takut. Dia mencoba menelpon saya. Menurut dia, ada yang menerima panggilan darinya di handphone saya. Tapi tidak ada suara apapun. Sementara yang saya tahu, tidak ada telepon dari siapa-siapa di handphone saya saat itu. Sambil terus mencoba berbicara dengan saya lewat handphone, si Joko terus berjalan di lorong rumah sakit. Tapi yang dia tuju bukannya ruang IGD, tapi dia malah menuju kamar jenazah. Joko mempercepat langkahnya dan semakin kencang ketika lampu lorong yang dia lewati mati satu persatu. Sampai akhirnya dia tiba di kamar jenazah, tepatnya di depan meja otopsi. Kondisi lampu saat itu sebagian mati, yang membuat ruangan tersebut sedikit remang-remang. Joko merasa ada jenazah di meja tersebut. Pas dia lihat, memang benar ada jenazah dengan kondisi wajah yang rusak terbelah dua. Sontak saja, si Joko kaget dan teriak-teriak karena ketakutan. Tidak ada satu orang pun yang ada di sana. Entah kebetulan atau tidak, di saat itu juga saya teringat buku absen malam itu ada di kamar jenazah. Saya pun berjalan menuju ke kamar jenazah. Sampai di depan kamar jenazah, saya melihat sendalnya si Joko ada di depan pintu. Saya sempat bingung, kenapa ada di sana sendalnya? Terus orangnya di mana ya? Saya coba memanggil-manggil namanya. Saya lihat sekeliling kamar jenazah. Ternyata si Joko ada di pojok ruangan, duduk di bawah sambil menangis, dan badannya gemetaran saking takutnya. Dia sambil menyebut, "Astagfirullah, astagfirullah." Saya tanya, kenapa bisa duduk di sana? Dia belum bisa berkata banyak. Saya pun mengajaknya ke ruang IGD. Dan besoknya, dia baru bisa cerita kejadian yang dialaminya semalam. Demikian cerita malam ini. Pelajaran dari cerita ini adalah hormati orang yang sudah meninggal dan harus selalu ikhlas bila mengerjakan sesuatu. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.